Halo semuanya, kembali lagi di catatan liburan. Kali ini saya akan bahas satu tempat yang jadi surganya para kolektor mainan di Thailand. Dimanakah itu dan bagaimana caranya supaya kita bisa ke sana? Tonton catatan liburan episode Surga Mainan Thailand. Buat kamu yang ke Thailand dan mencari tempat wisata hiburan secondary, mungkin karena tidak mau panas-panasan, sekedar ingin cari hiburan yang berbeda, atau murni suka mainan, kamu bisa kunjungi Mega Plaza yang ada di daerah Pranakon. Nah, video ini dibuat khusus untuk kamu yang menginap di daerah Pratunam, atau mungkin kamu bisa menyimak patokannya jika ingin menggunakan BTS ataupun MRT di Bangkok. Sekedar catatan, aplikasi peta kebanyakan akan merekomendasikan jalur bis jika mau ke arah Mega Plaza, dan mungkin kamu akan bingung dengan rute-rutenya. Semoga video ini bisa cukup sederhana untuk dimengerti ya. Kebetulan saya menginap di Nap Hotel yang dekat dengan stasiun BTS Phayat. Kalau kamu belum lihat review Nap Hotelnya, kamu bisa klik video di atas ya. Sekedar catatan, kartu tap Visa atau Mastercard tidak bisa digunakan di stasiun BTS. Jadi saran saya, kamu beli saja Rabbit Card di counter yang ada di depan pintu masuk. Harga pembelian baru itu 200 baht. 100 baht untuk harga kartunya dan 100 baht adalah saldo mengendap yang diperlukan supaya kartu bisa digunakan untuk tap in dan tap out. Kalau di dalam rupiah, berarti harganya itu sekitar Rp92.000. Setelah itu, Rabbit Card ini bisa kamu top up di counter jika sudah mau habis. Dari Phayat, saya akan naik BTS jurusan KH dan menuju ke stasiun Siam. Nah, kalau kamu menginap di hotel yang dekat dengan stasiun, yang lokasinya itu sebelum dan sesudah stasiun Phayat, kamu bisa saja langsung mencari tujuan stasiun Siam. Dari Phayat ke Siam tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 6 menit saja. Nah, ini yang penting. Keluar dari kereta, kamu sudah akan berada di lantai 3 stasiun Siam. Kamu tidak perlu naik ataupun turun lantai. Kamu cukup bergeser ke platform yang ada di seberang kamu saat turun kereta, yaitu platform 3. Kamu perlu naik kereta jurusan Bangwa dan turun di stasiun Saladeng. Kenapa kamu harus turun di Saladeng? Karena di sana kamu harus transit ke MRT Blue Line. Ketika kamu sudah turun di stasiun Saladeng, cukup baca papan petunjuk kemana arah MRT Silom. Kali ini, kamu harus tap out dengan Rabbit Card senilai 32 baht atau sekitar Rp15.000 dan berjalan sekitar beberapa ratus meter menuruni stasiun BTS dan turun ke MRT yang ada di bawah tanah. Tujuan kita selanjutnya adalah stasiun MRT Samyot. Di stasiun MRT ini, kamu bisa menggunakan kartu debit atau kredit Visa ataupun Mastercard untuk tap in dan tap out ya. Setelah tap in ini, kamu cari peron yang menunjukkan MRT jurusan Tapra. Yang membuat saya kagum adalah MRT ini ternyata terletak di bawah tanah dan cukup dalam. Berbeda dengan MRT Jakarta yang mungkin levelnya hanya 2-3 lantai di bawah tanah. Ini tuh benar-benar dalam. Dari stasiun Silom menuju Samyot cukup dekat, hanya berjarak sekitar 3 stasiun atau kurang lebih 10 menit. MRT Bangkok ini sepertinya tidak pernah sepi, selalu ramai dengan warga sekitar dan juga turis yang bepergian. Jadi jangan berharap kamu mendapatkan tempat duduk ya. Setelah sampai, kamu bisa langsung naik eskalator lalu kemudian naik lift menuju lantai ground. Nanti kamu bisa tap out di exit nomor 2 atau mana saja yang intinya keluar ke jalan Charoen Krung. Setelah itu, kamu bisa langsung belok kiri saja dan berjalan sedikit menuju ke Mega Plaza. Tarifnya untuk tap out di Samyot ini adalah 24 baht atau sekitar Rp11.000. Tadi saya kan bilang langsung belok kiri saja. Kenapa ini saya belok kanan? Karena saya sok tahu. Ingat ya, jadi traveler itu jangan sok tahu. Bukannya makin dekat sama tujuan, malah nggak nyampe-nyampe. Setelah berantem sama istri perkara sok tahu jalan dan kembali ke jalan yang benar, akhirnya sampailah kami di Mega Plaza. Mega Plaza ini mbak surga ya, soalnya setelah panas-panas berjalan kaki, AC-nya dingin banget. Saat kami datang, belum semua tenan buka toko, tapi sudah cukup banyak untuk dikunjungi. Saat itu kami datang jam 10 lebih sedikit, makin siang makin ramai. Sekarang saatnya saya bahas apa saja tips buat kamu yang mau ke Mega Plaza ini. Tips yang paling utama dalam berbelanja di Mega Plaza adalah siapkan stamina. Kenapa begitu? Karena Mega Plaza ini terdiri dari 6 lantai dan jumlah tokonya diperkirakan mencapai 600 toko. Artinya rata-rata tiap lantai ada 100 toko mainan. Kebayang nggak seberapa luas Mega Plaza ini? Jadi saran saya sebaiknya kamu semalam sebelumnya istirahat yang cukup, jangan terlalu capek, dan bangun pagi-pagi supaya bisa sampai tepat waktu jam 10 pagi. Karena keliling Mega Plaza ini benar-benar memakan waktu dari pagi sampai sore hari. Paling tidak kamu bisa habiskan minimal 3
3-4 jam muter-muter di sini doang. Saran kedua, jangan jadikan ini tujuan di awal-awal kedatangan teman-teman, kecuali kamu memang sudah niat untuk hanya datang untuk beli mainan. Sharing sedikit, saya sendiri secara random meletakkan Mega Plaza sebagai tujuan saya di hari kedua. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri kalau tidak akan menghabiskan uang lebih dari 1.000 baht alias sekitar 460.000 rupiah. Pikir saya, nggak mungkin dong saya hilaf. Ternyata saya salah. Saya dan istri saya habiskan setidaknya hampir 5.000 baht untuk berbelanja di sini saja, atau sekitar hampir 2.400.000 rupiah. Masuk ke sini kayak keluar dari sini berasa kok kenapa bisa begitu kilaf? Karena di Mega Plaza ini lengkap sekali, mulai dari brand box terbaru sampai koleksi-koleksi dari berbagai macam manga populer ada di sini. Semakin menelusur ke dalam, semakin menemukan banyak sekali koleksi yang membuat kita sulit menahan diri. Saran ketiga, bawa uang cash yang banyak kalau memang tujuan kamu beli mainan. Susahnya jadi orang kilaf itu adalah lihat yang lucu dikit bungkus, lihat yang keren dikit bungkus. Nah, masalahnya adalah saya memang awalnya hanya membatasi diri dengan 1.000 baht, tapi ternyata nggak cukup. Dan ketika mau beli pakai kartu debit atau kredit, banyak sekali toko yang tidak menyediakan mesin edisi. Kalaupun ada, kita akan dibebani fee sebesar 3% kalau saya tidak salah ingat. Yang bebas fee kebanyakan menggunakan QR yang ternyata tidak bisa digunakan bank yang support dengan yang saya pakai. Akhirnya terpaksa kami tarik tunai di ATM, dan fee-nya bukan main besarnya mau di ATM manapun. Jadi saat itu saya sebenarnya hanya mau menarik 3.000 baht, tapi charge ATM-nya 220 baht plus charge dari bank 60 baht. Akhirnya saya tarik 5.000 baht sekalian untuk pegangan juga dengan charge yang sama. Berarti kalau di total sekali tarik di mesin ATM dengan bank asing itu charge-nya adalah 280 baht atau sekitar 135.000 rupiah. Saran keempat, cari sampai dapat koleksi yang kamu mau dengan harga yang cocok. Kalau kamu punya stamina, punya waktu seharian, hunting koleksi incaranmu sampai harga yang kamu mau sangat mungkin terjadi. Tapi tetap realistis ya, bukan berarti di sini harganya akan bisa ditawar dengan mudah. Yang dimaksud di sini adalah kalau kamu memang menemukan toko yang menjual koleksi yang kamu mau, namun harganya terlalu tinggi menurutmu, biasanya akan ada 2-3 toko lain yang menjual koleksi yang sama dengan harga yang lebih murah. Biasanya makin tinggi lantainya, makin murah harganya. Tapi bukan jaminan juga ya. Rata-rata lantai atas memang menjual koleksi dengan harga yang bisa mencapai 40% lebih murah. Tapi bisa juga harganya sama atau bahkan lebih mahal 10%. Tinggal seberapa kuat kakimu saja untuk menjelajah lebih dalam. Tapi dipikir-pikir kasihan ya yang di lantai 1 dan 2 jadi sepi karena stereotip ini. Sebenarnya kalau kamu emang males pun dan tidak mau kilaf, cukup puterin aja lah lantai 1 dan kamu juga akan dapat dengan harga yang tidak terlalu mahal juga. Itu tadi beberapa saran buat kamu yang suka dengan mainan dan memang mau cari di Thailand. Selanjutnya, saya akan bahas beberapa catatan penting buat kamu di sini ya. Catatan pertama, untuk game dan game Retro Hunter. Saya akan terus terang sebagai kolektor game dan game retro, harga yang ditawarkan di sini tidak lebih murah dibandingkan di Indonesia. Bahkan di Indonesia menurut saya jauh lebih murah. Contoh saja, misalnya kita mencari Game Boy Advance di sini, harganya benar-benar random, tidak ada patokan khusus. Sementara kalau di Indonesia, banyak sekali yang bisa jual mulai dari 800 ribuan sampai sejutaan lebih. Kecuali memang jelas koleksinya, ada boxnya, wajar lah ya, jika memang jadi barang koleksi yang mahal. Masalahnya yang dipajang di Mega Plaza kebanyakan batangan juga. Begitu pula dengan kaset video gamenya, harganya bukan yang terbaik. Tapi barangkali kamu memang mau mencari judul game atau konsol yang tidak bisa ditemukan di Indonesia. Kamu sah-sah saja membeli koleksi tersebut di sini. Catatan kedua, Mega Plaza ini memang banyak opsi, tapi bukan yang termurah di Asia. Kalau memang niat kamu kulaan mainan atau jadi toko mainan, saran saya mending kamu ke Cina aja, jangan ke Thailand. Menurut saya, yang dijual di Thailand ini juga barang impor dari Cina. Jadi kamu mungkin nggak akan terlalu untung jika belanja mainan untuk dijual lagi dari sini. Bahkan beberapa kali jika saya cari di Shopee Indonesia, ada beberapa koleksi yang dijual lebih murah daripada di Mega Plaza. Artinya ya berarti mereka nggak ambil dari Thailand, tapi dari pusatnya. Mega Plaza itu menawarkan kelebihan pilihan koleksi yang banyak. Ada beberapa koleksi yang belum pernah ada di Indonesia, dan memang kelebihan lainnya adalah experience berburu koleksi langsung di mall yang khusus mainan. Ini benar-benar wisata untuk berburu, bukan untuk mencari harga terbaik. Di sisi lain, bahkan sesekali saya melihat beberapa koleksi dijual lebih murah di toko di luar Mega Plaza, misal di Kinokuniya. Tapi kembali lagi, Mega Plaza ini punya kelebihan sendiri dalam memberikan pilihan yang beragam dan experience berburu koleksi yang berbeda dengan tempat lainnya di Thailand. Oh ya, catatan ini sifatnya hanya sharing pengalaman
pengalaman dan opini ya, bukan sebuah keharusan atau peringatan yang harus ditaati buat kamu. Jadi itu aja teman-teman catatan liburan kali ini. Semoga teman-teman bisa explore Mega Plaza selama di Thailand dan mendapatkan koleksi-koleksi yang lucu banget buat kamu. Di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana caranya kalian bisa menikmati tur Sungai Chao Phraya bak menggunakan ferry pribadi. See you di next episode ya.